Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Asih dengan materi gerak dan hukum Newton. Sebelumnya, apa kabar semua? Sudah siap pelajaran fisika? Oke, kali ini kita membahas tentang gerak dan hukum Newton. Gerak. Apa gerak? Gerak merupakan perubahan kedudukan suatu benda dari tempat yang satu ke tempat yang lain berdasarkan acuan tertentu. Gerak lurus yang kita bahas ada dua macam, yaitu gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Oke, kita lanjutkan jarak dan perpindahan pada garis lurus. Jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi suatu benda yang dihitung dari posisi awal benda tersebut dan tergantung pada arah gerak bendanya, ya. Perpindahan sebagai contohnya ya, perpindahan dari X1 ke X2. X2. Mana X2? X2-nya ada 7. Mana X1? X1-nya ada 2. Nah, karena perpindahan berarti dikurangi. 7 kurangi 2 sama dengan 5. Positif. Oke. Itu tentang perpindahan ya. Terus kita ke jarak ya. Jarak tadi apa? Tentang apa? Panjang lintasan. Jarak. Nah, ini adalah contoh dari jarak ya. Jarak yang ditempuh siswa tersebut berarti keseluruhan lintasan yang ditempuh yaitu 3 km ditambah 4 km sama dengan 7. Jadi bisa disimpulkan untuk jarak itu ditambah, sedangkan untuk perpindahan itu dikurangi. Nah, ini kalau mencari sisi miring itu nanti di Pitagoras ya, di akar ya. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5. Itu ya untuk perbedaan antara perpindahan dan jarak. Oke, kita langsung ke kecepatan ya. Kecepatan itu artinya perpindahan perselang waktu, sedangkan kelajuan itu adalah jarak perselang waktu. Nah, bisa disimpulkan kecepatan itu simbolnya V sama dengan S per T. Kalau kecepatan itu pakai perpindahan, sedangkan kelajuan itu pakai jarak. Ya, saya ulangi kembali, perpindahan tadi dikurangi, sedangkan jarak ditambah. Oke. Kita lanjutkan ke kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu pakai delta X per delta T ya. Nah, di mana V kecepatan rata-rata satuannya meter per sekon. Sedangkan waktu satuannya apa? Sekon. Oke, lanjut. Nah, tadi kelajuan rata-rata ya, atau kecepatan rata-rata, simbolnya itu adalah S per T. Menyesuaikan yang diketahui ya. X per T bisa, S per T bisa. Oke, kita ke example dulu ya, ke example. Nah, example ini ya. Suatu example. Hafid berlari dengan rute ACB dari posisi A pada X1 sampai dengan 2 menuju ke arah kanan dan sampai pada posisi X2 8 meter di titik C. Dan seterusnya. Oke, yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan dan kelajuan rata-rata Hafid? Nah, seperti biasa diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, diketahui ini berarti ya X1-nya, X2-nya, dan X3-nya itu diketahui. Terus yang ditanyakan itu adalah kecepatan dan kelajuan rata-rata Hafid. Nah, kecepatan delta X per delta T. Kita mencari kecepatan rata-rata dulu ya. Kecepatan rata-rata tadi rumusnya apa? Delta X per delta T. Kecepatan. Kecepatan tadi pakai jarak atau perpindahan. Nah, kecepatan tadi pakai perpindahan. Jadi dikurangi ya kecepatan. Nah, ini kecepatan itu X2 dikurangi X1.
Nah, terus kelajuan rata-rata. Ini kecepatan rata-ratanya 2,5. Terus kemudian kelajuan rata-rata itu pakai jarak ya, jarak per waktu. Nah, jarak tadi kan ditambah, berarti ditambah jaraknya, mencari jarak dulu, SAC plus SCP. 6 tambah 1 sama dengan 7, jadi 7 bagi 2, 3,5. Bisa pahami anak-anakku? Jadi kalian bisa memahami antara kecepatan dan kelajuan. Kecepatan tadi pakai perpindahan, sedangkan kelajuan pakai jarak. Ya. Oke, lanjut ke percepatan. Percepatan itu simbolnya A ya, percepatan. Akan mengalami percepatan apabila benda tersebut bergerak dengan kecepatan yang tidak konstan dalam jangka waktu tertentu. Nah, percepatan. Nah, ini percepatan A sama dengan P per T ya. Di mana A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, kecepatan meter per sekon, waktu sekon. Nah, ini adalah percepatan. Nah, positif, percepatan dapat bernilai positif dan bernilai negatif itu nanti akan mengalami perlambatan. Oke, kecepatan. Kita lanjut ke GLB dan GLBB ya. GLB dulu, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak dengan lintasan berupa garis lurus serta kecepatannya selalu tetap atau konstan. Rumusnya itu X sama dengan P kali P. Bisa S sama dengan P kali P ya, sesuai yang diketahui. Oke, grafiknya diperhatikan, grafik GLB, ya ini adalah grafik GLB, diperhatikan seperti ini, berupa garis lurus ya, X sama dengan P kali T. Ya, ini tentang GLB, gerak lurus beraturan. Nah, ini P, X per T. Oke, kita lanjut ke GLBB. GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan, ciri-cirinya kecepatannya tetap, berubah kecepatannya tiap satuan waktu, percepatannya disebut percepatan. Ya, ada dua macam perubahan kecepatan. Percepatan positif bila A lebih besar dari 0, kurang dari 0 itu adalah negatif. Oke. Itu GLBB. GLBB itu ada rumusnya ya. Nah, rumusnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah disimpulkan PT sama dengan P0 plus AT. Sesuai, perhatikan grafiknya GLBB ya. Kalau GLBB tadi berupa gerak lurus ya, garis lurus ya, GLBB seperti ini. Nah, rumusnya yang pertama tadi rumus GLBB PT sama dengan P0 plus AT. Terus ini 2AS sama dengan PT kuadrat min P0 kuadrat, atau kita singkat S sama dengan P0 plus setengah AT kuadrat ya. Terus kemudian rumus yang ketiga ini S sama dengan P0 plus setengah AT kuadrat. Oke, bisa disimpulkan bahwasanya rumus GLBB itu adalah yang pertama tadi apa? PT sama dengan P0 plus AT. Yang kedua, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2S. Yang ketiga, S sama dengan P0 T plus setengah AT kuadrat. Ya, di sini sudah ada rumus-rumusnya. Nah, ini 2S sama dengan PT kuadrat sama P0 kuadrat. Atau bisa disingkat PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2AS. Bisa ya. Oke, lanjut ke gerak vertikal pengaruh gravitasi. Yang pertama, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu adalah gerak lurus berubah beraturan tanpa kecepatan awal ya, tanpa V0, ingat. Dan gerak jatuh bebas, G-nya itu diganti A-nya itu diganti G, yaitu sudah ketetapan 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari gerak jatuh bebas untuk mencari ketinggian dan untuk mencari kecepatan. Oke, gerak benda dilempar ke bawah. Ini adalah gerak benda dilempar ke bawah, itu rumusnya. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2GH. Oke. Dan kalau
dilempar ke bawah itu mengalami percepatan ya. Kalau dilempar ke atas itu mengalami DLBB diperlambat ya. DLBB diperlambat. Oke, kita contohnya. Contoh soal ya. Contoh soal tentang seputar GLB dan GLBB. Yang pertama, contoh soalnya, sepeda motor bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon lalu direm hingga berhenti dalam waktu sekian. Yang ditanyakan, berapa jarak yang ditempuh selama pengereman. Nah, kalian tentukan rumusnya dulu ya. Langkah awal diketahui. Kecepatan awal itu simbolnya apa? V0. Terus direm hingga berhenti. Lalu direm hingga berhenti. Oh, berarti diam itu 0 ya. VT sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan itu jarak. Rumusnya apa jarak? S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. A-nya belum tahu. Kita cari dulu A. A sama dengan VT min V0T. Nah, sudah dapat min seperempat. Berarti ini A-nya mengalami perlambatan ya. Karena tandanya negatif. Nah, sudah jadi S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. A-nya sudah ketemu, bisa dimasukkan. Terus dihitung, hasilnya 72 meter. Oke, bisa pahami? Yang masih bingung, nanti bisa wabri saya ya. Nah, itu. Lanjut ke gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas, tadi contohnya sudah saya contohkan. Terus kemudian kita ke gerak melingkar. Gerak melingkar itu adalah sebuah benda bergerak dengan kelajuan konstan pada suatu lingkaran. Maka dikatakan bahwa benda tersebut melakukan gerak melingkar beraturan. GMB. Nah, gerak pengertian radian. Gerak melingkar itu adalah radian. Besarnya sudut tengah lingkaran yang panjang bujurnya sama dengan jari-jarinya. Rumusnya ini yang dinamakan theta ya. Theta sama dengan S per R. S per R. Oke. Terus kemudian ke frekuensi dan periode dalam gerak melingkar beraturan ya. Frekuensi rumusnya seperti, sedangkan periode adalah seper F atau bisa disingkat fanta ya, fanta dan titin. Nah, fanta itu frekuensi dan titin itu adalah periode. Nah, kecepatan linear dan kecepatan sudut. Kecepatan linier ya, kecepatan linier. Kecepatan linier. Nah, ini kecepatan linier. V ya, kecepatan linier tadi V ya, V 2PR per T ya, kecepatan linier 2PR. Ini ialah 2PR. Sedangkan kecepatan linear itu simbolnya V, kecepatan angular itu simbolnya omega. Jadi omega itu rumusnya 2P per T dan omega 2PF. Ya, jaraknya theta sama dengan omega T atau theta 2PFT. Oke, sampai sini dulu gerak melingkar. Minggu depan kita lanjutkan gerak melingkar yang lebih lanjut ya. Ada pertanyaan nanti bisa beri saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.